pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Baiklah, selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ialah 1. Peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengkategorikan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat dengan tepat. Sebelumnya, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Halo, my name is Ari. And halo, my name is Ara. Untuk memulai, menurutmu manakah dari gambar berikut yang merupakan sebuah bentuk kerjasama? Gambar A atau gambar B? Jawabannya adalah gambar A dikatakan benar dan gambar B dikatakan salah. Gambar A dikatakan benar karena banyak orang yang melakukan kegiatan secara bersama-sama untuk membersihkan lingkungan, dan gambar B dikatakan salah karena keluarga berkumpul tidak melakukan kegiatan secara bersama-sama dan sibuk dengan kegiatan masing-masing. Nah, jadi apa itu kerjasama? Kerjasama menurut Zainuddin merupakan kepedulian satu orang atau pihak dengan yang lain yang tercermin dalam suatu kegiatan yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai, dan adanya norma yang mengatur. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang pertama, bidang sosial politik. Yang kedua, bidang kehidupan sekolah. Yang ketiga, bidang ekonomi. Yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan negara. Dan yang kelima, bidang antar umat beragama. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik berikut contohnya. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Kerjasama dalam bidang ekonomi. Secara hukum, kehidupan ekonomi kerjasama Indonesia digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kemudian pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerjasama dalam bidang kehidupan sekolah. Di sekolah, kerjasama dilaksanakan didasarkan rasa saling membantu dan saling menyayangi, seperti gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok, kerjasama untuk menjaga keamanan lingkungan, dan bekerja sama untuk mengharumkan nama sekolah dengan mencetak prestasi. Kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerjasama ini ditandai dengan adanya sikap saling menolong, menghormati, dan toleransi antar umat beragama. Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara.
Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh dari sikap bela negara. Menurutmu, kenapa kerjasama itu penting? Dilihat dari dua gambar tersebut bahwa suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama akan terasa sangat menyenangkan dan timbulnya kerukunan hidup. Jadi, arti penting kerjasama itu sendiri ialah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat persaudaraan dan kebersamaan, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Jadi, kesimpulan dari arti penting kerjasama itu sendiri ialah pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat adalah sebagai pengokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat akan melahirkan kehidupan masyarakat yang bersatu dalam kerukunan dan keharmonisan bersama. Silakan simak dua video berikut ini. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustadz Nurmudi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustadz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz? Tentu. Tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustadz. Di tengah upaya memberantas teroris di tanah air, aparat TNI mengaku siap jika dilibatkan. Pihak TNI meminta keterlibatan mereka untuk dipertimbangkan kembali. Sebelumnya keterlibatan TNI dalam penanganan teroris sempat ditentang oleh Komnas HAM. Hal ini ditegaskan oleh Kapus Pen TNI Majen TNI Sabrar Fadilah saat mendampingi Panglima TNI di lapangan Sabta Marga, Kompleks Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, Selasa siang. Kapus Pen TNI menambahkan saat ini pihaknya tinggal mensinergikan antara Polri dan TNI dan hingga kini berbagai lapisan TNI sudah disiapkan untuk menanggulangi dan memberantas aksi teror. Mulai dari Babinsa dan intelijen yang bisa memantau pergerakan masyarakat hingga tim penindakan seperti Gultor yang sudah terlatih. Memang sekarang rancangan undang-undang juga sedang dalam proses, tapi seperti yang kita sampaikan berulang-ulang, Panglima juga menyampaikan kita tidak dalam posisi menekan, tetapi memberikan masukan. Kita semua sadar bahwa teroris ini musuh bersama. Kami TNI punya kemampuan untuk itu, untuk bisa membantu baik dalam tahap pencegahan maupun sampai dengan